said goodbye and baby you said it too. But when I touch you, I feel like I'm cheating on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fijiatul Rumah, NPM 2018-02-0030. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan penelitian yang berjudul Manajemen Strategi Taman Teknologi Pertanian di Desa Banyubang, Kecamatan Suropuro di Kabupaten Lamongan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategis yang diampu oleh Ibu Purna Kusumayana SPMP. Taman Teknologi Pertanian Banyubang merupakan program Kementerian Pertanian yang dibangun pada tahun 2015 di Desa Banyubang, Kecamatan Suropuro, Kabupaten Lamongan. Secara konseptual, Taman Teknologi Pertanian adalah salah satu pilihan model yang dikembangkan Kementerian Pertanian untuk menumbuhkan klaster-klaster bisnis baru sebagai dampak difusi teknologi dan pengembangan kawasan yang dikelola bersama instansi terkait dan masyarakat atau kelompok tani setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil penerapan manajemen strategi Taman Teknologi Pertanian Desa Banyubang dalam bidang pemberdayaan petani, penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan melakukan kemitraan dengan swasta. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan dan mendeskripsikan secara tertulis mengenai manajemen strategi Taman Teknologi Pertanian di Desa Banyubang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan penelitian ini di Taman Teknologi Pertanian di Desa Banyubang di Kecamatan Suropuro, Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Taman Teknologi Pertanian di Desa Banyubang, Kecamatan Suropuro, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu Taman Teknologi Pertanian Banyubang merupakan program dari Kementerian Pertanian yang dibangun pada tahun 2015 di Desa Banyubang. Secara konseptual, TTP adalah salah satu pilihan model yang dikembangkan Kementerian Pertanian untuk menumbuhkan klaster-klaster bisnis baru sebagai dampak dari difusi teknologi dan pengembangan kawasan yang dikelola bersama instansi terkait dan masyarakat atau kelompok tani setempat. Komoditas utama pengembangan jagung yang terintegrasi dengan sapi potong. Program utama pengembangan Taman Teknologi Pertanian Banyubang adalah pembuatan dam farm atau kebun percontohan jagung seluas 100 hektar di Desa Banyubang dengan memberdayakan masyarakat atau petani sebagai pelaku utama pembangunan. Taman Teknologi Pertanian Banyubang mempunyai gedung pelatihan dan showroom yang berfungsi sebagai tempat pelatihan untuk petani di sekitar desa maupun di luar kawasan desa, serta tempat show window produk olahan jagung yang dibuat oleh TTP Banyubang. Manajemen strategi pengembangan Taman Teknologi Pertanian Desa Banyubang sampai saat ini berjalan tidak terlepas dari Renstra TTP Banyubang, yakni menjadikan kawasan pusat transfer dan penerapan inovasi teknologi komoditas jagung terintegrasi dengan sapi potong di Indonesia. Perumusan strategi pada Taman Teknologi Pertanian Banyubang merupakan cara atau integrasi dan koordinasi yang baik antara bagian dan unit serta sumber daya manusia yang dibekali pengetahuan yang baik. Lalu ditambah dengan memanfaatkan faktor peluang yang dimiliki oleh Taman Teknologi Pertanian Banyubang. Sebelum berjalannya program dilakukan baseline survei oleh Kementerian Pertanian dan BPTP terhadap teknologi pertanian Desa Banyubang.
ditetapkan bahwa menjadikan kawasan pusat transfer dan penerapan inovasi teknologi komoditas jagung terintegrasi dengan sapi potong di Indonesia. Sesuai dengan Renstra TTP Banyubang, setelah program TTP berjalan, perumusan strategi adalah mengadakan rapat bulanan dan rapat sebelum mengadakan kegiatan besar. Sedangkan dalam berkoordinasi antara pengurus Taman Teknologi Pertanian Banyubang membuat arus komunikasi tidak ada batas dengan membuat forum di grup WhatsApp sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh TTP Banyubang menjadi tersebar dan langsung diterima oleh seluruh pengurus. Dan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Taman Teknologi Pertanian di Desa Banyubang adalah dengan mendukung penuh setiap kebijakan yang diambil oleh TTP Banyubang. Adapun kelemahan utama dalam perumusan strategi di TTP Banyubang menurut observasi yang dilakukan peneliti adalah pada kelembagaannya yang yaitu dalam hal administrasi dan penyusunan program kerja. Terbukti tidak adanya program kerja yang disusun dan tidak adanya SOP pada struktural TTP Banyubang, sehingga setiap divisi belum memahami tugasnya secara terperinci. Selanjutnya, keberhasilan dan keberlanjutannya. Yang pertama, terbangunnya kerjasama dengan Pemda setempat yang diwujudkan dalam bentuk material, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan, maupun dana untuk mendukung kegiatan TTP. Terselenggaranya pelatihan atau magang inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat pengguna dan minimal 5% jumlah peserta menindaklanjuti pelatihan tersebut dalam usaha komersial. Meningkatnya produktivitas nilai tambah produksi, pendapatan petani atau masyarakat. Meningkatnya aktivitas kelompok tani atau masyarakat sebagai dampak dari pemberdayaan. Terbangunnya kemitraan usaha berbasis inovasi teknologi pertanian. Dan meningkatnya jumlah kelompok tani atau masyarakat dan stakeholder berkunjung ke TTP. Dan yang terakhir, mampu memenuhi biaya operasional TTP secara mandiri. Kesimpulan dari penelitian ini, Taman Teknologi Pertanian Desa Banyubang telah berhasil menerapkan manajemen strategi Taman Teknologi Pertanian dalam bidang pemberdayaan petani, penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan melakukan kemitraan dengan swasta dan keberlanjutan program. Tetapi ada permasalahan terkait dengan adanya administrasi perumusan strategi, penyusunan program kerja, tidak adanya SOP organisasi, dan kurangnya kerjasama dengan pihak akademisi atau perguruan tinggi. Hal ini terbukti dari indikator pengamatan lingkungan pada faktor eksternal, yakni Kementerian Pertanian melihat peluang Desa Banyubang yang pernah mendapat penghargaan Agribis Desa Terbaik Nasional bidang pertanian dan pengolahan produk jagung, serta peluang kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, kelompok tani, dan akademisi. Walaupun terdapat ancaman keberlanjutan program karena kontribusi Pemda sangat minim. Dari segi analisis lingkungan internal, dijelaskan bahwa kelebihan dan kelemahan dari sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki adalah SDM selaku pengurus TTP Banyubang telah paham tugasnya walaupun masalah totalitas untuk kelembagaan TTP masih kurang karena terbagi dengan kesibukan di luar serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki kurang maksimal karena belum adanya serah terima sapi ternak kepada BUMDes sehingga belum mengelola secara penuh. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It started with a kiss on your mama.